dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam punya kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam punya kebenaran sampai selamanya. Dalam punya kebenaran sampai selamanya. Dalam punya kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu. Pada kesempatan kali ini kami mau datang di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami satu hati dan pemahaman Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan menangkap semua pesan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
betapa kami bersyukur punya Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan yang firman-Nya iya dan amin. Kasih-Nya, pengajarannya, kebenarannya, dan kekudusannya nyata di dalam hidup ini. Hingga kami benar-benar hidup di bumi seperti di sorga. Hidup di dalam kehidupan yang dibedakan di muka bumi oleh karena firman-Mu yang menuntun kami dan Roh-Mu yang mengurapi kami, mengajarkan kami segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau, dan ajarkan kami jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penghancur keluarga. Ngeri sekali karena ternyata kehancuran keluarga itu dipicu oleh peperangan yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian bagian yang lain dikatakan masing-masing orang dalam keluarga mempertahankan sifat egoisnya dan ternyata hidup berkeluarganya tanpa pengertian. Dan di minggu yang lalu dipesankan kepada kita untuk mengejar terang hidup. Terang hidup ada di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus adalah jawaban. Dan satu hal yang cukup menarik untuk menyambung dari bagian yang lalu ke bagian yang ke-10 dari seliar berkeluarga. Hari ini kita masuk ke bagian ke-10. Tuhan Yesus disebut yang kudus dari Allah. Kita melihat dimensi kekudusan Tuhan Yesus ini, yaitu hal yang cukup menarik tentang selingkuh. Selingkuh erat kaitannya dengan kekudusan hidup berkeluarga. Kita mau lihat secara apakah yang diparameterkan, apakah yang diajarkan, dan apakah yang diprofetikkan oleh pesan firman Tuhan. Kita kaji sama-sama. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menjemput nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Kepadamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mengapakah Roh Kudus menuntun kita temanya selingkuh? Kita sedang bicara serial
pengajaran Tuhan tentang keluarga kok disangkut pautkan dengan 10 perintah Allah. Nah, dari apa yang tadi kita dengar, mari kita lihat setiap perintah-perintah Tuhan ini saya ringkas Bapak Ibu. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama, hukum Tuhan melarang setiap orang beriman untuk selingkuh. Kita bisa juga samakan dengan pernyataan Tuhan melarang umatnya berzina. Kata berzina ini di dalam tulisan aslinya, di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan kata moikio. Moikio itu artinya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to commit adultery, artinya melakukan perzinahan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dari 10 perintah Allah ini, apakah yang terjadi ketika orang selingkuh? Hingga Tuhan melarang orang selingkuh. Sejak zaman dulu, selingkuh itu bahasanya disamakan dengan berzina sebenarnya. Karena selingkuh ini kan baru dunia modern yang mengenal kata selingkuh. Kalau dulu kan istilahnya berzina. Dari perjanjian lama, bahkan Tuhan Yesus menuliskan jangan berzina, jangan selingkuh di hati. Karena ukuran berzina itu di hati. Jangan menyembah berhala. Karena setiap kali terjadi yang namanya perselingkuhan dan perzinahan, itu Tuhan tuh kalah, ya. Karena yang disanjung, yang dipuja dan yang dibela itu selingkuhannya. Ini udah langgar bagian yang pertama. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nah, ketika istri tangkap bahasa suami selingkuh atau suami tangkap bahasa istri selingkuh, dan ketika mereka buka-bukaan suami istri, seringkali demi Allah, demi Tuhan, aku sumpah. Seringkali dunia perselingkuhan muncul kata-kata sumpah demi Tuhan, aku enggak, ini untuk menyangkal perbuatannya. Kena bagian kedua. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ketika orang berselingkuh, mereka cenderung menjauhi rumah Tuhan. Mereka cenderung tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati nuraninya membawa mereka masuk dunia gelap. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Adakah orang selingkuh perhatian sama orang tuanya? Sedikit sekali. Karena yang diperhatikan pasti cem-cemannya, selingkuhannya. Yang kelima, jangan membunuh. Nah, efek perselingkuhan itu terkadang tidak bisa dihindari terjadinya kehamilan. Dan ketika bayi dalam kandungan di balik perzinahan dan perselingkuhan ini terjadi, ya aborsi. Aborsi menimbulkan melanggar hukum yang kelima, membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Sudah jelas sekali ini berzina namanya. Melakukan suatu tindakan yang menyakiti istri atau menyakiti suaminya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Nah, ini kaitannya dengan duit. Adakah orang selingkuh tidak curi-curi? Curi-curi nelpon, curi-curi ambil uang untuk mengasihi selingkuhannya, curi-curi uang untuk kesenangan selingkuhannya. Ini udah pasti ada bagian mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini juga tentang dusta lagi, tentang sesama. Oh, aku nggak lakukan lah, enggak lah, ya. Dan sering kali di dalam dunia kekristenan ini kita menemukan pasangan suami istri yang munafik di depan orang. Wah, ini loh istri kesayanganku, di foto, dibelai, ya saudara, ya, di foto, cret image, ya. Kemudian istri juga nutupinya dengan senyum sana sini. Ya, orang nggak bisa lihat, tapi Tuhan dan khususnya Pak Johan dikasih roh hikmat, roh pengertian dan roh kepekaan, bisa tahu perbuatan-perbuatan di balik apa yang nampak itu palsu semua. Karena di balik yang tidak nampaknya, yaitu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bersaksi dusta. Dirinya yang menumpulkan adalah semua yang ditunjukkan kepada dunia itu adalah kesimpulan bahwa itu adalah kemunafikan dari kemesraan dan kebahagiaan berkeluarga. Kenapa? Jual image. Padahal sehari-harinya, wow, berdarah-darah suami istri ini. Wow, saling menyakitinya. 9 lebih jelas lagi, jangan mengingini istri sesamamu. Ya, sering kali selingkuh ini bukan lagi bicara tentang loh dengan anak gadis atau dengan berondong. Terkadang juga
cross pasangan. Selingkuhnya sama suami orang, selingkuhnya sama istri orang. Ini udah jelas Tuhan pesankan. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Terkadang di balik perselingkuhan ini tersimpan suatu motivasi buruk sekali, ingin merebut kekayaan orang lain dengan jalan membuat seorang suami benci istri, benci anak-anaknya, kemudian ambil suaminya dan kemudian kawin. Dan si suami yang sudah kena hipnotis, roh perzinahan, roh amor, roh mesum ini kadang-kadang tersihir, kena santet gelap, benci istri, benci anak-anaknya, nggak sadar kadang-kadang dan mengumandangkan keburukan keluarganya untuk menjadikan alasan untuk bercerai dan kemudian mengawini selingkuhannya. Dan isinya yaitu sebenarnya selingkuhannya itu merebut aset, merebut kekayaan, merebut keuangan, merebut kehormatan keluarga. Dan seorang pria yang melakukan hal seperti ini, seorang wanita yang melakukan seperti ini sedang menyakiti dirinya sendiri. Jelas perintah Tuhan, jangan berzina, jangan selingkuh. Karena zina dan selingkuh itu sama dengan perzinahan. Nah, kita mau buka dimensi profetik nabi-nabi Tuhan. Bagaimanakah ketika 10 perintah Allah ini ternyata dibaliknya sudah dipesankan tentang dunia perselingkuhan dalam keluarga ini. Seluruh totali 10 perintah Allah kena imbasnya. Bagaimana pandangan Tuhan tentang zina, bagaimana pandangan Tuhan tentang selingkuh itu sendiri. Mari kita lihat sama-sama Maleakhi 2 ayat 13-15. Maleakhi 2 ayat 13-15. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini pesan profetik. Sebenarnya di balik pesan profetik Nabi Maleakhi ini mengandung suatu pertimbangan, peringatan keras dari Tuhan bahwa buah dari perselingkuhan itu nanti isinya penyesalan dan air mata. Dan ketika pertobatan terjadi, tetapi keburu dosa berbuah, datang kepada Tuhan bawa persembahan, Tuhan justru merasa jijik. Tuhan jijik terhadap orang selingkuh, Tuhan jijik terhadap perzinahan. Kenapa? Jelas kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak berpaling lagi kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Tuhan menolak pribadinya. Tuhan menolak orang yang berselingkuh ini. Kenapa? Karena sudah banyak kali diberi peringatan roh, diingatkan dalam khotbah, diingatkan nabi-nabi Tuhan, disampaikan teguran lewat openg pribadi, lewat keluarga, lewat banyak orang. Dia tetap mengeraskan hatinya hingga terjadi pada masa pembiaran, proses-proses buah daripada dosa itu pada akhirnya matang. Dosa itu melahirkan kehancuran. Kehancuran datang dalam 3 dimensi. 1, kemiskinan. 2, penyakit. 3, kehancuran keluarga. Jadi 3 hal ini, terkadang ketika dosa sudah berbuah 3 hal ini, orang coba balik kepada Tuhan di tengah rintihan dan coba meratap di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sendiri sudah menolaknya. Hati-hati untuk orang-orang yang berzina, untuk orang-orang berselingkuh. Kalau sudah diingatkan berkali-kali, cepat bertobat. Kenapa? Karena Tuhan jijik dan benci pada orang yang selingkuh. Kenapa? Sampai Tuhan begitu jijik pada orang yang berselingkuh dan berzina ini. Karena kita bisa melihat Maleakhi 2 ayat 16 itu dikatakan semua perselingkuhan, perzinahan itu akan berbuah perceraian. Dan di balik proses menuju perceraian ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini firman loh Bapak Ibu yang bicara. Ini dalam sekali pesan peringatan Tuhan ini. Dan buah perselingkuhan yang menghasilkan perceraian itu pada akhirnya akan bermuara pada suatu keadaan yang sangat memilukan, yaitu korbannya anak-anak muda, anak-anak mereka, orang-orang yang sebenarnya terlahir tanpa dosa ini, anak-anak
menjadi korban di balik perselingkuhan dan perceraian ini, pada akhirnya menghancurkan generasi muda. Hancurnya generasi muda, hancurnya generasi bangsa. Hancurnya generasi bangsa, otomatis seluruh bangsa akan terpengaruh dalam kehidupan yang kejam, bengis. Kenapa? Karena dasar orang yang kepahitan, tersakiti, dan kehilangan figur orang tua, kehilangan figur mama, kehilangan figur papa, kalau tidak kembali kepada Tuhan dan menemukan Tuhan, tidak menemukan jati dirinya di dalam Tuhan, akan menjadi monster-monster kehidupan yang mengerikan sekali. Ini Tuhan pesan dan peringatan kepada kita bahwa marilah ketika Tuhan memanggil kita untuk menyadari bahwa apa yang kita kerjakan dengan tidak setia kepada istri, tidak setia kepada suami, dan tidak sayang kepada anak-anak, oleh karena perbuatan hidup kita menandakan kita tidak sayang anak-anak kita, tidak ingat masa depan anak-anak kita. Itu menandakan kita adalah orang yang kejam, tega, dan sadis dalam kehidupan berkeluarga. Karena roh perselingkuhan, karena roh perzinahan itu mengandung kekerasan, ketegaan, kesadisan, dan melanggar 10 perintah Allah. Dengan jelas kita sudah dengar di awal permulaan pencerahan yang kita dengar sama-sama. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat sekarang. Kalau itu dimensi 10 perintah Allah, bagaimanakah pada dimensi Tuhan Yesus? Bagaimanakah perzinahan dan perselingkuhan itu menurut hukum-hukum daripada Injil Yesus? Mari kita lihat sama-sama Matius 5 ayat 27 sampai 32. Injil Matius 5 ayat 27 sampai 32, demikian Tuhan berfirman, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, parameter hukum kasih Injil Yesus Kristus bahwa perzinahan, perselingkuhan itu tidak lagi diparameterkan perbuatan, melainkan hati. Hati yang mengingini yang bukan haknya, hati yang melanggar kekudusan Tuhan dengan nafsu memandang seseorang, mungkin itu wanita, mungkin itu pria, atau sesama jenis dengan nafsu yang berkobar-kobar, yang melanggar kodrat dari tatanan berkeluarga Tuhan, itu sudah berzina. Jadi perzinahan di dalam hukum Tuhan Yesus itu parameternya adalah hati. Nah, saya temukan keadaan hidup akhir zaman dan terjadi sampai hari ini. Banyak pria, yaitu suami, dan banyak istri, yaitu wanita, memilih bercerai dengan mengutip Matius 5 ayat 32 dengan alasan bahwa pasangannya berbuat zina. Ini terjadi, dan dengan semua orang, bahkan public figure mengeksposnya di medsos, di TV, di mana-mana, bahwa dia layak untuk bercerai. Karena apa? Karena alasan kitab suci Matius 5 ayat 32 bahwa pasangannya berbuat zina, dan itu membenarkan dirinya untuk bercerai. Ini kan terjadi, Bapak Ibu. Dan saya ingatkan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hai umat Tuhan yang hendak mencapai surga Yesus, yang dipuji, yang dinilai, yang dipandang, dan yang dikagumi manusia terkadang dibenci Tuhan. Apa yang engkau carikan sebagai alasan pembenaran dirimu di mata manusia, di hadapan Tuhan hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena ukurannya bukan nilai kata-kata pujian dan kata-kata pembenaran manusia, tetapi perkataan Tuhan sendiri, dan hatimu ukuran dari segala sesuatunya. Engkau bisa menang di balik pembenaran, di balik alasan, mengutip ayat, dan engkau boleh lakukan segala hal untuk membenarkan dirimu di hadapan Tuhan. Di tata penghakiman Yesus nanti,
harus dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu mau menafsirkan kitab suci sesuka jidat ya. Artinya ya kamu lakukan yang kamu suka ya. Bahkan kamu bisa mengelabui para pendeta yang kurang hikmat, yang kurang kepekaan untuk mereka akhirnya melakukan pemberkatan di balik sebenarnya perceraian, di balik alasan-alasan yang palsu, di balik mengutip bahwa oh saya layak bercerai karena pasanganku berzina ini. Engkau boleh palsukan semua itu, tetapi berkat Tuhan yang menentukan bukan para pendeta, bukan para hamba Tuhan atau abdi Tuhan. Yang menentukan Tuhan sendiri. Bahkan para hamba Tuhan, para pendeta abdi Tuhan harus takut akan Tuhan. Kenapa? Terkadang melakukan ritual rohani hanya karena daya tarik upah, nasibnya akan seperti Biliam dan Nikolaus, akan berakhir di ujung pedang ya, akan mengalami hal yang tragis di balik menerima suap untuk melepaskan berkat Tuhan. Karena setiap hamba yang tidak setia dan melanggar hukum Tuhan, hamba itu adalah hamba upahan dan jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus paham, Injil ini tidak satu sisi. Seperti salib, Injil punya 4 sisinya. Jadi jangan cuma mandang satu titik kita ambil kemudian kita abaikan yang lain. Jangan menganggap satu yang baik kemudian yang lain ditolak dan diabaikan. Tuhan menghendaki harmoni. Yang satu dilakukan, yang lain juga tetap diperhatikan, dan semua harus memenuhi tatanan dan hukum Tuhan harus dipenuhi sepenuhnya. Kenapa? Karena pelanggaran hukum Tuhan, Tuhan tidak pandang muka, Tuhan pasti akan menuntut dan membalas pada waktunya. Mari perhatikan, ketika orang mengutip sesuatu di balik pernyataan ayat firman untuk membenarkan dirinya bercerai, mari kita lihat versi dalam sisi Injil yang tertulis berikut ini. Markus 10 ayat 9 sampai 12. Markus 10 ayat 9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, lihat pada versi tulisan Injil Markus tidak ada alasan bahwa Tuhan tidak bolehkan apa yang telah dipersatukannya diceraikan manusia. Artinya Tuhan benci perceraian. Dari sejak Maliaki 10 perintah Allah sampai hari ini Tuhan benci perselingkuhan. Dan tidak ada satu celah pun terbuka. Tapi Injil Matius membuka celah itu sebenarnya untuk melihat seberapa engkau memahami kitab suci, hidup takut akan Tuhan. Karena kalau orang hidup takut akan Tuhan akan mendasari keluarganya tidak salah pilih jodoh, memahami tanda-tanda jodoh, dan mengerti dasar dari sebuah perkawinan. Maka mereka tidak akan masuki lagi dunia yang ke-10 dari serial kita hari ini. Karena bagian ketiga sudah mereka lengkapi 1, 2, 3. Hidupnya arahnya kebahagiaan untuk hidup berkeluarganya, memberkati, memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Jadi tidak ada ampun. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lihat, cerai itu efeknya berzina. Tapi dalam hidup ini terkadang ada sisi Tuhan, ada sisi manusia. Terkadang kita tidak bisa hindari, ada hal-hal khusus, hal-hal yang tidak bisa terhindari. Kadang-kadang terjadi perceraian di balik hal-hal yang sangat tragis dan mengerikan. Dan satu sisi tidak bisa menolak. Dan terkadang kita juga bisa menangkap bahwa ada orang-orang yang memang dalam kehidupan tersudutkan dan kemudian memilih dan mereka tidak bicara apapun. Terkadang perceraian terjadi. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya beri garis tengahnya. Artinya ini sebuah pemahaman bahwa ini permakluman, tapi ini bukan firman yang menyatakannya, tetapi ini sebuah daripada parameter nasihat rohani untuk mengukur sesuatu di balik perceraian. Yang pertama, seseorang yang menceraikan istri atau suaminya alasan zina, mungkin saja alasannya itu tepat dan benar, tetapi harus sepadan dengan buah hidupnya. Bahwa selepas perceraian dia tidak kawin lagi. Nah ini kan clear. Oh dia cerai karena terjadi gegeran hebat karena dibalik perzinahan perselingkuhan. Dan sejak mereka bercerai itu, dia tidak kawin lagi karena dia tahu di altar Tuhan dia sudah diberkati
di altar Tuhan, berkat Tuhan, disatukan Tuhan terjadi. Lalu Pak Pendeta, bagaimana kalau perceraian terjadi di luar altar Tuhan? Itu pengecualian, itu namanya kasih karunia. Sesuatu terjadi di luar pengetahuan kebenaran, tetap ada harga yang dibayar, tetapi ada jalan pintu masuk kasih karunia Tuhan ketika dia bertobat dan ternyata Tuhan memberi kesempatan. Dia tidak boleh mengulang lagi kesalahan yang sama. Harus sungguh-sungguh menetapkan jodoh dari Tuhan, memahami tanda-tanda, memahami dasar, dan seorang hamba Tuhan yang melayani perkawinan di balik cerai di luar Kristen ini, dan kemudian masuk Kristen untuk menikah lagi, harus menjalani konseling yang teliti, konseling yang benar-benar maraton terus dilakukan. Supaya apa? Supaya pertobatan di balik segala hal masa lalu ini tidak terulang lagi kesalahan dan dosa yang sama. Jadi peranan seorang hamba Tuhan, seorang mentor dan bapak rohani juga penting untuk hal-hal seperti itu. Yang kedua, ketika orang menceraikan lalu kawin, Bapak Ibu terkasih Tuhan, di hadapan Tuhan berlaku satu keputusan sorga, yaitu berbuat zina. Jadi pemahaman ini ketika kita dapat satu hal yang sama, kita sepakat bahwa ternyata cerai itu zina. Dan penyesalan itu terkadang baru ketahuan ketika penyakit, kemiskinan, kehancuran keluarga terjadi. Orang baru sadar, sudah terpuruk, bengek, sisa hidup ini hanya penderitaan, baru sadar. Jadi kesadaran itu membenarkan dia untuk berbalik kepada Tuhan di tengah kehancuran itu, untuk beroleh kesempatan, mungkin ini kesempatan sisa hidup namanya, untuk dia bertobat. Semoga masa-masa menjelang akhir hidupnya, restorasi, pemulihan keluarga itu terjadi. Dan semua yang terjadi di masa muda, masa kekuatannya itu, sisa sedikit umur yang ada, pintu belas kasih Tuhan masih terbuka. Mereka menjelang masuk alam arwah-arwah, masih ada hari, detik, waktu untuk pemulihan dan pertobatan bersama suami istri. Puji Tuhan kalau hal itu tiba. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai bagian penutup, saya juga beri satu padanan. Saya juga baru paham kenapa Tuhan selama ini mengurung hidup saya di dalam nazar, dan mengapakah kehidupan saya diberi salib begitu berat, isi saya dibawa pulang ke sorga. Ternyata keadaan saya hidup sendiri berjalan begitu lama sampai 11 tahun. Tuhan punya maksud, karena Tuhan ingatkan saya untuk menjadi contoh teladan, untuk mengajarkan kebenaran secara murni, dan sebelum mengajarkannya harus menjadi pelaku firman lebih dulu. Jadi saya ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 11 tahun hidup sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, merangkap single parent bagi anak-anak saya. Dan di tahun ke-11 kemudian Tuhan menggenapi tanda-tanda semua yang Tuhan lewat Roh Kudusnya ingin saya nazarkan. Jadi 3 hal, 3 tanda itu sebagai bagian dari kehidupan yang mustahil buat saya berkeluarga kembali, Tuhan genapi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah keburu bercerai dan mendengarkan pesan peringatan dan pengajaran tentang keluarga ini, sebaiknya suami istri yang sudah keburu bercerai dan belum sempat menodai diri dengan namanya perselingkuhan dan perzinahan, cepat pemulihan keluarga kembali. Cepat pemulihan suami istri kembali. Kembali kepada suami masa mudamu, kembali pada istri masa mudamu. Atau kalau memang jalan kembali tidak terjadi, tinggal tetap sebagai seorang duda, tinggal tetap sebagai seorang janda. Fokuskan hidup untuk Tuhan. Ini nasihat roh yang Tuhan pesankan kepada saya, supaya hidup yang masih ada kesempatan dari Tuhan ini, waktu-waktu yang berharga ini, pakailah untuk membesarkan anak-anakmu dan untuk jadi berkat bagi anak cucu mantumu. Fokuskan untuk itu, dan kesempatan kalau Tuhan buka, pakai untuk melayani Tuhan, supaya akhir hidupmu disandingkan Kristus jadi suamimu. Engkau mempelai daripada Kristus, hingga hari akhir hidupmu yang tidak bahagia itu engkau sandingkan untuk kebahagiaan sorga di dalam hidupmu. Ini Tuhan pesankan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau Pak Johan ngalami sulitnya melewati masa 11 tahun, terseok-seok dalam penderitaan, kesendirian, ditinggali semua orang Bapak Ibu.
Yang bertahan ada di sisi saya itu nggak ada sama sekali, Bapak Ibu. Yang bertahan di sisi saya itu hanya seorang mama, seorang papa. Yang lain pergi semua. Bahkan hari-hari itu nggak ada yang mengerti. Saya lewati dengan tangisan yang tidak keluar air mata lagi. Dan ketika Tuhan berkata kepada saya, nasarkan 3 hal ini di hadapanku. Yang pertama, perkabungan 7 tahun. 7 tahun saya berkabung, tidak menyentuh perkawinan. Sama sekali tidak menyentuh. Dan ketika saya sempat mengalami apa yang disebut dengan sihir, apa yang disebut dengan kejatuhan, itu bukan saya. Itu Tuhan ajarkan saya melihatnya secara dekat. Di balik niat baik kita untuk membangun rumah Tuhan, di balik niat baik kita percaya kepada seorang teman dan sahabat, ternyata di tengah kekosongan hidup kita, ini kuncinya yang Bapak Ibu harus sadari, kekosongan hidup seorang hamba meskipun diurapi, ada celah hidup, setan bisa masuk dan memporak-porandakan hal baik dalam hidupmu. Tapi itu hanya sementara waktu, karena Tuhan berdaulat atas orang-orang yang hatinya murni, yang hidupnya berdiri tegak di jalan kebenaran Tuhan. Pasti pada waktunya, seizin Tuhan memang terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan akan restorasi, Tuhan akan berdaulat dan turun tangan. Setan hanya bisa sementara waktu, seperti merusak daging Ayub, gatal stresnya sampai pakai beling. Tapi kitab suci berkata, Tuhan turun tangan, dan ketika Ayub mendengar suara Tuhan, berbalik mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, bertobat dari segala sesuatu, Tuhan memulihkan keadaan. 7 tahun saya lewati. Kemudian tanda kedua, saya minta anugerah. Apakah benar saya ini abdi Tuhan yang dipanggil sebelum dalam kandungan mama, bahwa saya adalah seseorang yang dipilih Tuhan. Penyakit kanker getah bening yang merenggut nyawa istri saya, penyakit yang tidak ada obatnya dari mulai Malaysia sampai Bangkok, dinyatakan tidak ada obatnya dan dianggap penyakit kutuk itu. Dan saya telah istri saya tidak punya dosa dan salah untuk begitu. Berarti ini semua adalah seizin ada rencana Tuhan di balik musibah dan bencana ini. Dan ketika saya periksa penyakit itu tidak bisa kesembuhan, nasar kedua Roh Kudus katakan, bila Tuhan mau pakai hidup saya berjalan melayani lagi di jalan ini, maka penyakit yang sama melalui tangan saya atas nama Yesus Kristus, penyakit yang sama akan sembuh. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang tidak paham di dalam diri seorang Pak Johan ini sebenarnya ada karunia menyembuhkan orang penyakit sakit kanker. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Di kota Bandung, ada seorang ibu-ibu, suaminya kerja di rumah sakit, dia sendiri adalah orang yang kerja di laboratorium, menderita sakit, dan ternyata diperiksa seluruh badannya penuh benjolan dan tidak bisa mengangkat kepala karena sudah setengah badan sakit dan mati. Dan ternyata itu kanker getah bening. Dan ini seorang wanita Protestan. Kekristenannya berkiblat pada Kristen Protestan. Dan ketika melihat saya dalam satu event KKR mendoakan seorang wanita yang kerasukan sepasang raja setan Gunung Semeru, dia ketakutan, dan sebelum dia sempat berpikir banyak, dia berkata, tiba-tiba tangan Pak Johan sudah terulur pada saya dan dia merasakan seperti sebuah tiupan angin yang keras melandanya. Padahal saya cuma meletakkan tangan, dia jatuh rebah, boom. Dalam 2 minggu. Ibu ini kesaksian, dan ini link videonya kalau Bapak Ibu mau dengar lengkap kesaksiannya. Jadi ini bukan omongan kosong. Ini ibunya ada di kota Bandung, ini link kesaksiannya. Dalam 2 minggu semua benjolan tubuhnya disembuhkan dan dia sembuh total. Haleluya. Dan bagian yang ketiga, kita sudah lihat dalam khotbah-khotbah yang saya saksikan bagaimana The Johan Family mengalami bencana musibah mobil terbalik ketika membawa perbekalan untuk ke rumah panti-panti jompo, panti-panti asuhan. Dan bagaimana ketika anak-anak bersatu, ketika saya sedang pelayanan keluar kota, mereka menggenapi tanda ketiga, ingin papanya punya seseorang dalam hidupnya yang akan mengurusi hari tuanya. Dan Tuhan memilih Ibu Angel Liu Yehuda disandingkan dalam hidup saya. Siapakah Ibu Angel Liu Yehuda? Adalah seorang wanita juga yang sebenarnya sudah mati dalam kehidupan. Dan ini menggenapi kitab suci. Abraham dan Sarah disatukan Tuhan, masih hubungan persaudaraan. Bu Angel dengan saya itu masih bersaudara dari mana? Dari mama kandung saya sendiri mengangkat Bu Angel menjadi anak angkatnya. Dia berkata, bawa pulang Angel orang baik itu, biar mama rawat dia. Kalau tidak ada yang peduli lagi atas hidupnya, anggap aja mama ketemu anak anjing di pinggir jalan, bawa pulang mama rawat. Jadi Bu Angel itu sebenarnya masih saudara angkat dengan saya oleh karena restu dari mama kandung saya.
dan Tuhan pilih jadi menggenapi kitab suci, dan hidup kami saya rasa jelas sudah di balik penyatuan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada untuk kepentingan apapun di baliknya. Bu Angel itu sebelum dipakai masuk dalam hidup saya itu sudah Tuhan izinkan mengalami kebangkrutan, penyakit menggerogoti seluruh kekayaan hidupnya, bahkan rumahnya pernah kecurian, semuanya habis, simpenannya, uangnya, emas, perak, permatanya habis Bapak Ibu. Dan pernah bawa perbekalan dari Bandung ke rumah ini, dampaknya adalah apa itu namanya? Rayap. Kardus yang kami bawa dari Bandung itu malah membawa benih rayap masuk ke rumah ini, dan akhirnya barang-barang yang dibawa dari Bandung itu juga dibuang semua ya. Buku-buku apapun habis, tidak ada sisa. Yang tersisa cuma Bu Angel sebatang kara, Richie sebatang kara. Ternyata Tuhan memang ngambilnya akarnya aja, pribadinya, hidupnya, yang lain Tuhan nggak perlu. Untuk apa? Untuk Tuhan yang menanamnya di atas gunung dan mendandaninya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Bu Angel hari ini, kalau pakai anting-anting, itu adalah kado ulang tahun dari Pak Johan. Dari mana? Dari berkat yang Tuhan titipkan ke saya ketika saya pelayanan, saya belikan. Semua yang Bu Angel punya sekarang semuanya datang dari Tuhan. Sudah ada kehidupan yang baru dari Tuhan, yang lama sudah berlalu. Nah, ini hal yang saya bisa bagikan dalam kehidupan. Dan ketika ulang tahun, yang mengadakan ulang tahunnya itu bukan Pak Johan lagi, tapi anak-anaknya. Putri pertama kami Rehwel, Richie, dan juga Pastor William Serat. Khususnya Pastor William Serat ini yang punya keinginan kuat dan berkata, ulang tahun mama aku nggak ada kalau dibuat di kota Surabaya, buat di Jakarta. Dan satu keluarga kompak setuju, akhirnya diadakan, dan adalah ulang tahun yang pertama sebagai seorang istri yang punya suami, ulang tahun pertama sebagai seorang ibu yang punya 3 anak dan punya keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi indahnya kehidupan ini bila kita berlaku hidup lurus, melakukan firman dengan segenap hati, hidup berkenan kepada Tuhan, tidak hidup dengan dolak-dalik dan banyak alasan, tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi hiduplah hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita punya, semua daripada Tuhan. Sebab seperti yang dinyanyikan oleh Rehwel di awal pujian penyembahan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat ku kembali, harus ku lepaskan semua, karena aku harus kembali ke rumah Bapakku dalam keadaan utuh manusia rohku. Dan semua yang di dunia ini, yang ke bawah hanya perbuatan-perbuatan kita yang taat akan firman Tuhan. Karena semua perbuatan yang didasari firman Tuhan, taat memuliakan Tuhan, itu ke bawah sampai ke sorga. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa untuk kita sehati sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Bapa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja diceritakan firman Kristus part 10 dari serial pengajaran keluarga tentang selingkuh. Firman Tuhan bukakan pengertian kepada kita bahwa hukum ke-6 dari 10 perintah Allah yaitu jangan berzina. Ternyata selingkuh itu sama dengan berzina. Tuhan melihat jauh ke depan dan tahu bahwa ada harga mahal dari perselingkuhan, yaitu buah perselingkuhan adalah perceraian. Korban perceraian adalah anak-anak muda, yaitu hancurnya generasi muda. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia guna menggenapi Taurat, khususnya yang kita pelajari hukum ke-6 dari 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Parameter hukum, kasih, dan kualitas kekudusan hidup dari Tuhan Yesus atas perzinahan bukan lagi perbuatan tapi hati. Berjaga-jagalah atas kehidupanmu, jagalah hidupmu tetap suci supaya bisa tetap melihat Tuhan. Menceraikan lalu kawin lagi di hadapan Tuhan tetap berlaku satu keputusan sorga, yaitu berbuat zina. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sehati dan sepakat menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita perbuat dan kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita.
perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam kemuliaan Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat-berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami